Sahabat bahasa, belakangan ini viral terkait dengan usulan diberhentikannya program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, ini menarik. Perlukah program MBG diberhentikan oleh pemerintah? Nah, ini yang harus kita cermati dengan pikiran yang jernih dan hati yang bening, bahwa sebenarnya program-program seperti MBG ini adalah program yang memang tidak bisa dilihat hasilnya setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun. Hasilnya akan terlihat 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Tentu setelah anak-anak ini benar-benar mendapatkan asupan gizi yang baik, yang bagus, sesuai dengan ahli gizi. Nah, ini saya sering melaksanakan kegiatan-kegiatan yang hasilnya tidak bisa terlihat langsung seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan gedung-gedung, dan lain sebagainya. Karena bukan program yang terlihat secara langsung begitu dikerjakan. Program-program kebahasaan, program-program literasi, program-program kebudayaan, nanti akan kita lihat hasilnya pada anak-anak kita 10-20 tahun yang akan datang setelah mereka masuk pada dunia kerja, setelah mereka yang mengelola bangsa ini. Nah, kalaupun ada kekurangan-kekurangan dalam program makan bergizi gratis, harusnya itu yang dibenahi. Misalnya, apa penyebab keracunan? Kan begitu ya. Berarti yang bertanggung jawab adalah pelaksana di lapangan. Mengapa anak-anak bisa keracunan? Nah, karena ini juga banyak ditangani oleh orang-orang yang punya kepentingan di sini. Bisa saja misalnya memang dia melihat ini sebuah proyek, sebuah peluang dan lain sebagainya. Niatnya mau cari untung. Nah, orang-orang seperti ini yang harus dibersihkan. Tikus-tikus seperti ini yang perlu diracun agar jangan menodai niat baik pemerintah. Jadi memang ada usulan-usulan seperti Pak Ahok misalnya mengusulkan agar dibagikan uang tunai ke keluarga. Menurut saya orang desa tidak sesederhana itu Pak Ahok. Karena apa? Terkadang contoh ya, uang beasiswa PIP yang tadinya untuk kebutuhan pendidikan si anak, tapi dibelikan pulsa, dibelikan kuota, bahkan dibelikan ke hal-hal yang lain, tapi bukan untuk kepentingan pendidikan si anak. Nah, begitu juga khawatirnya gizi ini malah nanti dibuatkan untuk judi online, malah untuk bayar pinjaman-pinjaman yang lain dan lain sebagainya. Jadi kita bukan tidak percaya pada keluarga-keluarga di negeri ini, tapi sudah banyak contoh bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah itu disalahgunakan, yang harusnya untuk perbaikan gizi anak, tapi malah dibelikan yang lain. Dahulu masa saya kecil ada program misalnya bantuan makanan-makanan bergizi untuk keluarga-keluarga yang terkena TB paru. Nah, itu tidak semua digunakan dengan baik, kecuali yang benar-benar didampingi oleh ibu bidan yang memasakkan buburnya, yang memberikan susunya, dan memasakkan makanan-makanannya, dan diawasi. Harus seperti itu. Kalau diserahkan pada keluarga, malah dibelikannya ikan asin, karena dia merasa lebih enak makan pakai ikan asin. Dan hal-hal lain juga yang harus kita pertimbangkan. Jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan yang sederhana, karena banyak orang yang punya niat-niat lain dalam program MBG ini. Ada juga memang yang faktor-faktor lain lah, sama-sama kita paham. Jadi sebenarnya ini harus kita dukung, meskipun ini adalah program yang lama baru terlihat hasilnya. Itu mungkin ya pandangan lain dari saya. Jadi bukan dengan cara memberikan uang. Karena kalau yang bentuk uang kan ada namanya BLT. Siapa penerima BLT kan itu sudah tertentu. Itu mungkin salah satu sisi lain yang berbeda dari usulan-usulan
penghentian program makan bergizi gratis. Sahabat bahasa, terima kasih.